Alkisah. Di sebuah kayangan terdapat sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Rinjani Ayu Pramesti. Beliau adalah seorang ratu yang sangat diagungkan oleh para penduduk langit. Beliau juga telah dikaruniai beberapa putri. Tiga di antaranya bernama Nawang Ayu, Nawang Sari, dan Nawang Wulan. Kala itu ketiga bidadari tersebut sedang meminta izin kepada Ibunda Ratu. Salam Ibunda Ratu. Salam anakku. Ya, karena hujan reda, kami ingin meminta izin melakukan kebiasaan kami seperti biasa. Tapi, bolehkah Nawang Wulan ikut bersama kami? Tentu saja boleh anakku. Tapi kalian juga harus ingat pesan Ibunda, selalu berhati-hati. Dan khususnya ini kala pertama kali izinku untuk turun ke sini. Jadi Ibunda akan titipkan Nawang Wulan kepada kalian berdua. Ibunda tenang saja, tak perlu khawatir. Kami takkan mengkhianati kepercayaan Ibunda. Baiklah Ibunda, bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Baiklah anakku, hati di jalan ya. Terima kasih Ibunda. Hei lihat, airnya jernih sekali. Aku sudah tidak sabar untuk mandi. Rasanya sudah lama aku tidak mandi dengan air segar seperti ini. Wah, Mbak Ayu, Mbak Sari, lihatlah, airnya terlihat jernih sekali. Dan lihat, apa ini? Astaga, kenapa di kayangan tidak terdapat tanaman hijau sebanyak ini? Oh, bahagianya manusia di bumi. Astaga, lihatlah Mbak Ayu, betapa noraknya dia. Jangan sampai dia manusia yang memergoki kita. Bisa hanyut reputasi kita sebagai bidadari yang anggun dan gemuai ini. Mbak Ayu, lihatlah Mbak Sari sudah mulai menunggu saja. Padahal kita kan baru sampai di bumi. Nang Sari, berhentilah merecehki adikmu. Apa kau tidak ingat pesan dari Ibu Ratu tadi? Lagi pula kita jauh-jauh turun ke bumi, apa hanya untuk berdebat? Tidak, Mbak. Kalau begitu, ayo kita cepat-cepat mandi. Nanti sudah mulai sore, pelangi akan hilang. Kita tidak bisa kembali ke kayangan. Namun, tanpa disadari, dari kejauhan terdapat seorang pemuda yang tengah kelelahan karena berburu. Dia terus berjalan memasuki kawasan tengah hutan. Hah? Mimpi apa aku? Bisa-bisanya ada 3 gadis yang sedang mandi di lautan seperti ini. Astaga, mereka terlihat begitu cantik dan mempesona. Apa ini? Apa ini milik mereka? Apa jika kalau aku mengambil salah satu dari mereka, maka salah satu dari mereka akan menjadi milikku? Jadi kita bersihkan kita. Pasang. Tadi, apa yang kau cari? Cepat pakai selendang melintas ya. Pelangi akan hilang. Kita tidak bisa kembali ke kayangan. Kenapa kau terlihat terasa Adi? Apa kau takut jika pemandanganmu tidak mempesona walaupun sudah mandi di sungai ini? Astaga, lihatlah aku sebagai contohnya. Bukan begitu, Mbak. Tapi aku tidak bisa menemukan di mana selendangku. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Kau menghilangkannya? Apa kau tidak ingat bagaimana usahamu untuk mendapatkannya? Dan yang paling terpenting sekarang adalah kau tidak bisa kembali ke kayangan, Mulan. Tenanglah. Kita bisa meminta bantuan negara sama kita.
Apakah menyenangkan? Iya ibunda, di bumi sungguh menyenangkan. Sebelumnya aku dalam satu sewaktu di sini mengakibatkan ketidakmatian. Apa? Ibunda, Kalian, bagaimana semacam ini bisa terjadi? Dan apa tadi? Bagaimana selendang Wulan bisa menghilang? Apakah kalian tidak ingat bahwa selendang adalah jembatan jodoh bagi seorang bidadari? maaf ibunda. Ayu, Sari, bukankah tadi juga sudah katakan untuk menjaga Wulan ketika di sini? Dan kalian yang punya bukan? Lalu apa yang bisa kalian pertanggungjawabkan untuk permasalahan ini? Bunda, Ibunda tidak perlu memarahi Mbak. Lagi pula ini juga salahku yang teledor menaruh selendang ketika di bumi. Dan tadi Mbak Nawang Ayu bilang Ibunda pasti punya solusi untuk masalah ini. Ya, memang benar putriku. Tapi ini sungguh sangat berisiko. Kau harus bertransportasi dan menyamar sebagai manusia di bumi. Karena hanya dengan berada di tempat yang sama dengan selendangmu, maka sinar bantah antara kau dan selendangmu akan aktif. Dan itulah yang akan menjumpai dirimu untuk menemukan selendangmu. Apa Ibunda? Lagi pula selama ini Mbak Nawang Ayu dan Mbak Nawang Sari sudah sering menceritakan kepadaku tentang kehidupan yang ada di bumi. Jadi Ibunda tidak perlu khawatir. Adik, aku sungguh minta maaf karena belum bisa menjagamu sepenuhnya. Akibatnya kau harus melakukan misi ini. Aku juga minta maaf adik. Ini kesalahanku yang tak cermat mengawasimu. Putriku, kemarilah. Aku akan mengirimmu untuk bertransmigrasi di bumi. Dan ingat pesan ibunda untuk selalu menjaga dirimu baik-baik. Dan apabila kau dalam kesulitan, kau dapat mengabari kami di sini dengan telepatimu. Setelah pembacaan mantra dan ritual yang dilakukan oleh sang ratu selesai, Raga Nawang Wulan berpindah ke bumi menjadi seorang gadis cantik. Dia telah selesai melewati dimensi dan tercipta demi mendapatkan selendangnya. Apakah aku sudah di bumi? Astaga, pakaian macam apa ini? Aku ada di mana? Sungguh hari yang sangat sial. Siapa ya? Cantik. Ada apa, Kak? Seharusnya aku yang berkata begitu. Aku melihat kau menangis di sepatumu ini. Pastinya kau dalam kesulitan bukan? Iya, Kak. Aku kehilangan sebuah barang yang sangat berarti bagiku. Tapi kau masih orang baik, kan? Hei, tenanglah. Bicaralah pelan-pelan, oke? Apa kau dalam masalah? Mungkin saja aku bisa membantu. Dan sebelumnya, kenalkan, namaku Jaka Bagus. Bisa mengaku Joko. Kau sayang. Namaku Wulan, Kak. Aku kehilangan sebuah selendang yang begitu berarti bagiku. Dan aku harus menemukannya secepatnya. Hah? Selendang? Ya, mungkin saja aku bisa bantumu. Ayo, ikuti aku. Hari demi hari terus berlalu. Mereka terlihat semakin dekat. Kemana-mana selalu bersama. Mereka akan menghabiskan waktu dengan tingkah dan gurauan untuk menghibur satu sama lain. Hingga suatu ketika... Sayang, tolong bawain tasku ya. Aku mau latihan basket dulu.
ya.